ini kita bertemu kembali, wahai para pemirsa dimanapun Anda berada, sobat-sobat dimanapun Anda berada, akan memberikan rahasia cara membuka indera keenam. Apa itu indera keenam? Indera keenam adalah insting naluri yang sangat dalam ya, bisa menembus alam gaib, bisa melihat sesuatu hal yang sangat di luar jangkauan akal manusia. Tahu tidak bahwa indera keenam itu adalah sesuatu ilmu yang banyak dicari orang. Tapi di lain hal itu, di lain sisi, ada risiko yang harus ditanggung bagi yang mengamalkan ilmu indera keenam. Di sini kami akan memberikan tutorial cara mudah untuk membuka indera keenam. Ya, indera keenam adalah sesuatu hal yang melihat dari sisi lain. Contohnya, Anda ada penampakan, orang lain tidak tahu, Anda tahu, dan Anda sendiri yang melihat penampakan itu. Itu bisa dikategorikan oleh memasuki indera keenam. Tahu tidak bahwa indera keenam ada dua bagian, benar-benar secara alamiah, dan kedua secara riadah atau tirakat, ya, untuk mencapai ilmu indera keenam. Indera keenam insting naluri yang ada di dalam batin seseorang. Bila indera keenamnya sudah terasah, maka dia bisa melihat hal-hal yang di luar jangkauan manusia, bisa meramal, bisa memprediksi, bisa melihat hal gaib. Tapi ada satu sisi yang tidak bisa kita hindari, ya, sering banyaknya penampakan yang tidak diinginkan. Itu bisa membuat depresi dan stres, ya. Hal yang tidak diketahui orang menjadi tahu, dia akhirnya apa? Kebingungan dalam diri sendiri, ya. Terus di saat dia duduk riah, dia menjerit-jerit, meronta-ronta luar biasa. Karena apa? Banyak khodam jin yang telah bersemayam di dalam dirinya yang menguasai indera keenam dengan amal-amalan tertentu. Bagi Anda sobat-sobat yang menginginkan membuka indera keenam secara cepat, ikutin video saya tutorial ini. Semoga dapat membantu Anda dalam membuka indera keenam. Tapi dalam hal satu sisi lain, Anda harus kuat dalam menjalaninya. Karena apa? Sesuatu yang di luar jangkauan manusia, yang di akal kita tidak bisa menjangkau, dan batin kita tidak kuat, risiko depresi. Untuk itu, simak langsung videonya. Indera keenam. Untuk itu kita langsung melakukan latihan indera keenam untuk menajamkan indera keenam, membuka indera keenam, ya. Pertama-tama kita duduk sila seperti ini, kita duduk bersila. Nah, setelah duduk bersila dengan tegak, dengan santai dan rileks, ya. Dan kita duduk santai, rileks. Napas dikeluarkan lewat hidung, ditarik lewat mulut, ya. Terus napas ditarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Setelah itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, dan syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Terus membaca di dalam hati, membaca ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin, terus menerus. Setelah membaca ya dohiru ya batin berkali-kali, kita tutup mata pelan-pelan. Dan setelah kita tutup mata pelan-pelan, langsung kita merentangkan tangan, ya, merentangkan tangan dengan pelan-pelan seperti orang menyembah, diluruskan seperti orang menyembah. Dan menutup mata dengan pelan-pelan. Dan di dalam pikiran kita melihat bahwasanya di kening atau di pusat cakra mahkota, yaitu di antara alis kedua mata, di sela-sela di tengahnya itu, kita tertanam di pikiran di situ pintu gerbang gaib mengumpul di situ, membuka aura di dalam hati, menyebut ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin, terus menerus di dalam hati. Terus dan diatur nafasnya pelan-pelan, ya. Setelah nafasnya diatur pelan-pelan berulang kali, maka lama kelamaan akan terbayang-bayang oleh wajah sesuatu, ya, berupa sinar dan cahaya yang menyelimuti di antara kening ini. Ini namanya kita melakukan pembukaan indera keenam yang akan dilakukan dalam kilat instan. Bila Anda sering melakukan seperti ini, insya Allah Anda akan bisa membuka indera keenam. Dan selanjutnya, tangan kita rentangkan pelan-pelan, perlahan-lahan, dan dalam hati sambil menyebut ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin. Terus menerus kita lakukan perlahan-lahan di dalam hati menyebut ya dohiru ya batin. Dan selanjutnya tangan kita rentangkan pelan-pelan sambil menyebut dalam hati ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin.
Terus kita ulang lagi. Terus ya dohiru ya batin, kita ulang lagi ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin. Terus menerus sambil di kening kita ya. Terus di kening ini kita melakukan ya dohiru batin dan kumpulkan bahwa kekuatan ada di sekitar kedua alis ya, di tengah-tengah ini, di kening ini, di antara sela-sela mata, di antara sela-sela kedua alis. Dan kita mengadakan ke atas sambil mengatur nafas. Ya dohiru ya batin, terus kita ulang. Ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin. Terus kita ulang lagi. Antara kening ini kita melakukan panca indera yang keenam. Dan setelah ini kita melakukan ini, tangan kita sambil menyembah. Menyembah sambil di dalam hati menyebut ya dohiru ya batin. Terus ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin. Nah, untuk melakukan indera keenam itu, setelah kita melakukan seperti itu, kita mencoba berlatih di tempat sepi ya, agar indera keenam kita cepat-cepat terbuka. Nah, di tempat sepi contohnya seperti di makam, ya, di tempat keramat, di tempat yang sangat sepi, di area persawahan atau di sungai ya, kita melakukan itu, berlatih agar indera keenam kita cepat terbuka tanpa amalan aneh-aneh. Dan satu hal lagi, tantangan bagi Anda yang mempunyai jiwa mental baja. Banyak yang tanya kepada saya, Gus, saya ingin membuka indera keenam, Gus, saya sudah memahari ilmu banyak, sudah memahari ini itu, belajar ini itu, tapi tidak berhasil. Terus saya tanya, apakah pernah praktek di tempat sepi? Apakah pernah praktek di tempat sepi, di tempat angker? Belum, Gus, tapi kalau sudah wirid, amalin udah banyak. Waduh, kalau Anda cuma wirid, zikir, wirid, dan wirid, tanpa Anda praktek, itu hanya membuat stres. Dan ilmu itu tidak akan bisa Anda capai tanpa Anda praktek. Maka lakukan, setelah melakukan tadi, meditasi, ya, tutup mata sambil membaca dalam ya dohiru ya batin, kita ke pinggir tempat sepi, ya. Kita ke pinggir tempat sepi yang hening atau di pinggir sungai, lebih bagus sungai yang bertemu tiga ya, tiga tempur atau sungai alirannya bertemu, apalagi bertemu dengan laut, itu luar biasa itu. Di situ ada sumber energi yang sangat besar ya. Jangan di bawah pohon ya. Kalau malam kalau di bawah pohon itu energi kita tersedot oleh HO2 ya, kita bisa lemes ya. Yang penting agak jauh dari pohon-pohon besar untuk menjaga kesehatan kita juga. Ya, di tempat sepi semacam makam, kuburan ya, yang tempat-tempatnya angker, itu kita berlatih seperti itu. Insya Allah tidak lama Anda akan dengan spontan bisa melihat indera keenam, dan kita bisa melihat bahwa indera keenam kita kalau sudah terbuka, kita akan mengetahui hal-hal yang gaib. Pertanyaannya, apakah Anda siap sudah membuka indera keenam? Jiwa mental kita harus kuat ya. Jangan tergiur oleh keahlian seseorang itu ya. Kalau melihat seseorang, oh orang itu bisa melihat ini itu bisa melihat gaib, bisa melihat itu, jangan tergiur hal itu ya. Kita harus bangga pada diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan kita ya. Biasanya orang yang diberi kelebihan luar biasa belum tentu dia merasa bangga, belum tentu dia merasa senang ya. Bisa juga karena kelebihannya banyak dia merasa bingung dan depresi. Maka dari itu kita yang kekurangan belum tentu juga kita merasa lemah. Di balik kekurangan itu ada kelebihan, dan di balik kelebihan itu ada kekurangan. Itu sudah hukum alam berlaku bagi manusia ya. Oke, terima kasih. Semoga tutorial cara membuka indera keenam ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Tanpa amalan, tanpa trik, asalkan mental Anda baja, insya Allah bisa melakukannya. Tanpa mental yang baja, jangan sekali-kali melakukan seperti ini ya. Saya sarankan benar-benar siap untuk melakukan seperti ini. Dan satu hal lagi, pakai lilin merah, cuma itu aja syaratnya. Pakai lilin merah, taruh di depan kita. Kita melakukan meditasi seperti tadi yang saya sebutkan, dan lakukan di tempat yang sangat sepi sekali. Di situ Anda akan menemukan apa yang Anda cari selama ini, yang bisa disebut dengan indera keenam. Dan selanjutnya, setelah Anda tahu apa itu indera keenam, sekarang Anda tidak akan penasaran lagi seperti apa. Jadi kita jangan tergiur seperti indigo, indera keenam bisa melihat hal gaib, apa kita merasa bangga? Anda sendiri akan merasakannya kalau sudah menguasainya. Oke, Anda sudah paham
itu indera keenam dan bagaimana cara membukanya? Simple, tanpa tirakat. Mental Anda harus kuat. Oke, terima kasih. Cara membuka indera keenam secara instan. Untuk itu, ikutin terus video-video kami. Dan bagi Anda yang ingin melihat indera keenam, bisa membuka mata, lakukan seperti tadi. Tapi ingat, mental, jiwa Anda harus kuat. Ya, mental Anda harus seperti baja. Ya, resiko tanggung sendiri untuk membuka indera keenam. Dan tidak tanpa wirid banyak-banyak, tanpa puasa, tanpa macam-macam. Melakukannya di tempat yang sepi dan angker. Insya Allah yang Anda cita-citakan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dunia maupun akhirat. Ikutin terus channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun Anda berada, kali ini kami akan memberikan sebuah amalan, yaitu untuk menguasai ilmu tenaga dalam. Apakah tenaga dalam? Tenaga dalam adalah suatu tenaga non-fisik manusia yang memiliki kekuatan luar biasa. Dasarnya setiap orang memiliki tenaga dalam. Hanya saja kebanyakan tidak mengetahui bagaimana cara membangkitkan atau menggunakan kekuatan tersebut. Tenaga dalam sudah ada sejak manusia dilahirkan, tapi tenaga itu bersifat pasif dan hanya akan aktif tanpa disadari ketika kita dalam keadaan terdesak, panik, terhipnotis, atau tertekan, atau kepepet dalam suatu hal kejadian. Rasa takut yang ada di dalam diri dan tertekan ketika dalam keadaan terdesak itulah dalam kondisi bahaya yang berlebihan dapat membangkitkan tenaga dalam tanpa kita sadari, yang membuat kekuatan kita berlipat ganda dibanding ketika dalam keadaan normal. Tapi kekuatan tersebut akan pasif kembali setelah kita merasa aman. Hal ini disebut tenaga dalam defensif. Dan cara untuk membangkitkan tenaga dalam, ada banyak teknik dan cara untuk mengaktifkan tenaga dalam agar dapat digunakan kapanpun kita inginkan. Dan dari sekian banyak teknik yang ada, kita akan mempelajari teknik paling sederhana yang bisa dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk membangkitkan kekuatan terpendam dalam diri kita yang disebut tenaga dalam adalah tahap pertama, yaitu melakukan teknik pernapasan dalam perut. Caranya, tarik nafas melalui hidung dan salurkan ke bagian perut hingga terasa mengembang. Kemudian buang nafas secara perlahan atau halus melalui hidung sampai semua udara yang ada di perut habis dan perut menjadi kempis, dan terus ditekan agar semua udara di dalam perut keluar semua. Tidak perlu menahan nafas karena antara tarikan nafas dan membuang nafas ada waktu dan ada jeda kurang lebih 1 detik. Sikap tubuh dan pikiran harus rileks, santai, dan tidak perlu konsentrasi berlebihan. Cukup alihkan perhatian pikiran ke bagian perut kita dengan posisi duduk bersila dan jangan bersandar.
Seperti orang bersemedi, lakukan teknik tersebut minimal 10 menit. Jika kita memiliki dasar yang kuat, maka akan timbul aliran hawa hangat di dalam perut. Dan jika dilakukan terus, maka akan terbentuk aliran udara di sekeliling tubuh kita, sehingga akan timbul perasaan sejuk, kemudian menjadi dingin. Dan teknik untuk pernapasan di dalam dada. Caranya, tarik nafas melalui hidung, tahan di bagian dada sampai terasa mengembang atau naik. Usahakan posisi perut tetap rata sehingga udara terlalu banyak yang masuk ke dalam perut. Tahan senyaman mungkin minimal 3 detik. Dan semakin lama semakin bagus, tapi yang terpenting harus disesuaikan dengan ketahanan kita. Jika mulai terasa nyaman, pertahankan kondisi tersebut beberapa saat kemudian. Hembuskan napas secara perlahan atau halus melalui mulut sampai semua udara di dalam dada habis keluar. Usahakan semua otot dalam kondisi rileks dan tidak perlu konsentrasi berlebihan. Cukup alihkan perhatian pikiran ke bagian dada. Lakukan teknik ini minimal 10 menit. Dan jika ada rasa hangat di dada, fokuskan perhatian kita pada rasa hangat tersebut. Dan melakukan teknik pernapasan diafragma. Caranya, tarik napas melalui hidung sampai bagian dada dan perut kita mengembang secara bersama. Setelah selesai, kita menginjak ke tahap kedua. Tahap kedua, setelah selesai kita melakukan hal-hal di atas. Sekarang, niatkan dalam hati dan pikiran untuk menyerap energi alam dan ditampung pada telapak tangan. Dengan niat yang kuat, maka secara rileks. Otak akan mengirimkan perintah pada tubuh untuk mempersiapkan diri menyerap energi alam. Setelah itu, rasakan getaran energi pada kedua telapak tangan kita. Jaga dan pertahankan konsentrasi pada kedua telapak tangan sampai terasa berat dan hangat. Kemudian, visualisasikan aliran energi pada kedua telapak tangan tersebut menjadi sebuah bola energi. Setelah dirasakan cukup, kemudian tarik energi alam yang berada di atas ubun-ubun dan niatkan untuk memasukkannya ke dalam tubuh melalui ubun-ubun cakra mahkota. Kemudian gerakkan ke arah bagian belakang kepala dengan niat agar energi tersebut masuk dan menyebar ke seluruh bagian tubuh kita. Ulangi minimal 5 kali. Tapi jika tidak merasakan sensasi energi pada telapak tangan pada saat yang melakukan penyerapan energi alam ini, kita bisa mencoba melakukan latihan kepekaan dasar berikut ini. Gosok-gosokkan kedua telapak tangan secara perlahan-lahan. Lakukan dengan tempo yang semakin lama semakin cepat sampai kedua telapak tangan terasa panas. Setelah telapak tangan mulai terasa panas, pisahkan kedua telapak tangan kita pada jarak sekitar 25 sampai 30 cm dalam posisi saling berhadapan di depan dada. Ulangi hal di atas beberapa kali. Lakukan semua tahapan di atas dengan santai, rileks, penuh percaya diri, dan tidak perlu terlalu dipaksakan. Ketika menahan nafas juga dilakukan senyaman mungkin sesuai batas kemampuan kita. Jika tidak kuat melakukannya dalam hitungan 10 menit setiap kali menahan nafas, boleh hanya dilakukan 5 menit dulu, baru dilanjutkan lagi 5 menit kemudian. Terus dilatih sampai kuat 10 menit. Dalam melakukan teknik-teknik di atas, sebaiknya memakai baju yang agak longgar. Dan jangan memakai aksesoris apapun seperti jam tangan, cincin, kalung, dan lain-lain. Untuk latihan pernapasan dilakukan dengan mata terbuka. Gunanya adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya gejala kejang di area otot, wajah, dan kepala. Sehingga energi yang timbul dari latihan tersebut tidak banyak yang tersalur ke area kepala bagian dalam. Untuk teknik pernapasan sebaiknya tidak disatukan atau dimodifikasi dengan teknik latihan lain. Walaupun caranya mirip, karena jika dicampur dengan teknik lain dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kesehatan dan daya energi dalam diri Anda. Untuk mengamalkannya, di saat kita meditasi atau latihan pernapasan, baca, Ya Allah, Ya Qawiyu, Ya Batin, Ya Allah, Ya Qawiyu, Ya Batin, Ya Allah, Ya Qawiyu, Ya Batin, terus menerus di dalam saat pernapasan.
Jika tangan kita sudah mulai bergetar dan merasakan daya aliran listrik mengalir di dalam tubuh kita, maka daya energi tenaga dalam sedikit sudah masuk ke dalam diri Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun berada, pasti pernah mendengar apa orang bisa memasukkan sukma ke dalam raga seseorang, seperti halnya memasukkan ruh atau kuntilanak contohnya, atau sukmanya genderuwo terus dimasukkan ke jiwa dan raganya seseorang tersebut hingga seperti kesurupan. Apa yang dimaksud dengan mediumisasi? Berikut ini juga kami sertakan mediumisasi kami, dokumen yang ada di video tahun 2011. Harap maklum videonya sudah rusak ya, sudah buram. Itu saya buat tahun 2011. Dan untuk saat ini saya sudah tidak pernah untuk mediumisasi lagi. Apa manfaat dan mudorotnya mediumisasi tersebut? Pengertian dan cara mediumisasi. Mediumisasi adalah proses memasukkan makhluk astral ke dalam tubuh manusia dengan tujuan untuk berinteraksi dengan penghuni tempat-tempat tertentu, seperti halnya tempat angker, misalnya untuk menguak mitos, misteri, sejarah, dan masih banyak lagi, tergantung kebutuhan dari seseorang tersebut. Mediumisasi kini diperkenalkan kepada masyarakat luas sebagai tontonan. Kita melihat beberapa tayangan di televisi, hiburan, YouTube, dan sejenisnya sudah tidak asing lagi dengan namanya apa itu mediumisasi. Mari kita bahas lebih lanjut tentang cara mediumisasi yang melibatkan roh halus, melibatkan makhluk halus, makhluk gaib. Sedikit saya akan meluruskan tentang pengertian cara mediumisasi ini. Sebenarnya istilah kemasukan menurut saya lebih tepat, atau ketempelan makhluk gaib. Kenapa demikian? Di dalam tubuh manusia sudah ada ruh sejak dalam kandungan. Artinya tidaklah mungkin kita bisa dimasuki roh-roh lain seperti jin, setan, kuntilanak, genderuwo, hantu, atau apapun istilahnya. Kesimpulan berdasarkan penelitian yang saya pernah alami waktu pengalaman dahulu yang masih getol-getolnya dengan spiritual, masa-masa muda kami lakukan sejak 2003-4. Setiap kali melakukan atau melihat orang yang katanya kerasukan jin, makhluk tersebut hanya terlihat menempel dengan tubuh orang itu. Mengapa bisa menggerakkan tubuh kita, bisa mengubah suara kita dan tingkah laku kita? Pernah kita dengar seseorang kesurupan, seorang itu adalah lelaki dan dia kesurupan, suara ketawa, kuntilanak. Sahabat-sahabat pernah mendengar bahkan melihat tentang orang kesurupan tersebut? Sebab jarak tempel dengan tubuh kita hanya berkurang atau berjarak kurang lebih dari 2 cm. Dengan jarak yang sedekat itu, maka mereka lebih mudah saat mengendalikan anggota badan yang dirasukinya. Bahasa awamnya yang lebih terkenal selama ini digunakan membuat kata kesurupan tidak terlalu terdengar di kalangan masyarakat. Taunya mediumisasi dan kesurupan. Ketika Anda melihat bayangan, ya, betapa mudahnya melihat bayangan atau tontonan di televisi, YouTube, dan sejenisnya. Begitu mudahnya seseorang praktisi supranatural mempraktekkan cara mediumisasi dengan cepat, bahkan instan. Benarkah semudah itu? Tentu tidak. Segampang yang Anda lihat fenomena kerasukan mediumisasi seperti kebanyakan orang menyebutnya bisa kita gambarkan pada kesenian tradisional, yaitu seperti halnya kuda lumping. Dan Anda pasti akan tahu kesenian tersebut, kuda lumping, adalah kesenian yang memasukkan, kesenian yang memadukan musik tradisional dan mistis. Sisi lain yang menarik dari kesenian kuda lumping adalah saat menghadirkan adegan atraksi kesurupan, seperti kita makan ular, seperti yang kesurupan memakan ayam mentah, memakan kaca, pecahan kaca, memakan
memakan kemenyan, memakan api dan sejenisnya. Di saat Anda menonton kuda lumping, coba perhatikan dengan seksama. Tidak semua anggota, peserta atau pelaku kuda lumping tersebut bisa kesurupan. Hal ini menandakan tidak semua orang terbuka titik inti cakranya atau cakra mahkota yang ada di ubun-ubun. Layaknya seperti atau hipnotis atau gendam, tidak semua orang bisa dihipnotiskan, tetapi ada orang yang mudah dihipnotis atau digendam. Ciri-ciri yang mudah dikenali atau ciri orang yang gampang kesurupan adalah tatapan matanya yang kosong, hampa, seperti orang linglung. Tatapan mata yang kosong sama dengan titik cakranya terbuka. Maka tidak heran apabila yang melihatnya atau penonton pertunjukan kuda lumping bisa kesurupan secara tiba-tiba, padahal hanya mendengarkan lantunan musiknya, bahkan bukan anggota peserta kuda lumping, ibaratnya penonton asli. Sedangkan untuk cara bagaimana mediumisasi akan terlihat mudah ketika kita bisa mengenali ciri-ciri orang tersebut. Pada prinsipnya, cara mediumisasi itu hanya menempelkan ruh halus ke dalam tubuh mediator, bukan memasukkan ruh ke dalam jasadnya. Harap jangan salah paham. Ketika getaran atau vibrasi energi makhluk astral, makhluk gaib sudah mampu kita kendalikan, maka proses menempelkan kepada orang yang mudah kesurupan akan terlihat lebih mudah. Berarti kunci mediumisasi ada dua hal, yaitu mengendalikan vortex atau dalam hal makhluk halus, dan mencari orang yang titik cakranya terbuka atau cakra mahkota. Mediumisasi bukan sebuah permainan, jadi tidak semua orang bisa melakukannya. Kalau Anda ingin bisa praktek cara mediumisasi, saya sarankan untuk belajar ilmunya terlebih dahulu. Anda tidak perlu menjadi orang yang mampu melihat makhluk halus. Cukup bisa merasakan getarannya, hanya merasakan getaran saja, dan bisa mengendalikan energi tersebut. Insya Allah sudah bisa mempraktekkan ilmu mediumisasi. Untuk saat ini kami sudah tidak praktek secara langsung, hanya membimbing. Dari pengalaman kami untuk mediumisasi memerlukan pembelajaran dari seorang guru. Sebagian dari kita para sahabat mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana cara mediumisasi energi gaib atau bagaimana cara memasukkan jin ke tubuh mediator. Itu merupakan pertanyaan yang sering kita tanyakan dan belum mendapatkan jawabannya hingga kini, apalagi hanya sekedar menonton. Pasti hanya mengira-ngira dan meraba-meraba, kok bisa seperti itu. Nah, kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada sahabat sekalian semuanya tentang bagaimana cara mentransfer energi gaib kepada diri seseorang atau mediator. Sebenarnya ada dua cara yang biasa dilakukan oleh seorang guru spiritual dalam melakukan hal ini. Di dalam media yang pernah kita lihat di acara televisi dan sejenisnya menayangkan tentang hal-hal gaib atau mediumisasi, orang dimasukkan ruh seperti kuntilanak, ketawa, melengkingkan telinga, atau dimasukkan sukma harimau, harimau putih dan sejenisnya. Nah, untuk yang pertama, dalam memanggil di sini maksudnya adalah bukan seperti hanya kita bermain seperti jelangkung dan dipanggil untuk bermain, bukan, tetapi ada bacaan tertentu harus kita ucapkan dalam proses pemanggilan energi gaib tersebut. Seperti halnya Bismillahirrahmanirrahim, ya khodamul khodam, ya khodamuruh, ya khodamul jin, ya rijalul gaib, hadir, hadir. Itulah salah satu penggalan bacaan yang sering dibacakan oleh para ahli yang melakukan mediumisasi kepada mediator. Ketika memanggil energi gaib atau sukma gaib dimasukkan ke mediator. Untuk cara kedua, biasanya seseorang guru atau pelaku mediator yang mentransfer energi ke mediator untuk menggunakan ayat suci Al-Quran. Biasanya banyak doa-doa tersebut yang diambil dari surat Al-Baqarah. Untuk ayatnya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Nang diwae awakmu ono, mengko Allah arep ngumpulne awakmu kabeh. Dalam bahasa Indonesianya, di mana saja kamu berada wahai makhluk gaib, kelak Allah akan mengumpulkan kamu semuanya
Itulah salah satu dari ayat dalam versi Latin di Al-Baqarah ya, untuk menangkap jin, makhluk gaib, dan memasukkan ruh sukma mediumisasi ke mediator. Alangkah baiknya pesan kami dalam melakukan mediumisasi ke makhluk gaib, carilah seorang guru spiritual dalam membimbingnya. Karena bila tidak ada gurunya, bisa bahaya dalam kejiwaan dan gangguan fisiologis di dalam diri Anda. Semoga para sahabat bermanfaat tayangan kami tentang cara ilmu mediumisasi yang sering beredar. Semoga berkah. Bersama Mbak Salim, berjumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.